Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Abdillah D. Ilma, dengan NIM 045 200 978. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata pelajaran pemrograman berbasis desktop ya. Langsung saja untuk tugasnya. Pertama, kita praktek 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance ya. Kemudian mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, dan operasi file. Kemudian mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Kemudian untuk tugas praktek pemrograman berbasis objek di studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuknya mengerjakan tugas dan poin untuk menjelaskan di rekaman video. Untuk yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas untuk menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, tobel, kemudian dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Di sini terus langsung saja kita buka abstrak kelasnya ini. Kemudian private string nama menggunakan string, kemudian harga menggunakan double, kemudian kategori menggunakan string. Kemudian yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item. Harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Baik. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon, double, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawar. Ini pertama kita menu itemnya di sini. Di sini kemudian kita tampilkan jenis makanannya, makanan, kemudian string nama, kemudian double harga, string jenis makanan, super nama, harga, kategori makanan, this titik jenis makanan sama dengan jenis makanan. Nah, ini untuk menampilkannya. Override, kemudian public void. Nah, ini kemudian untuk kelas minuman juga sama, kemudian ini menampilkan tampilan menunya. Kemudian untuk kelas diskon, extend menu item, kemudian private double diskon. Nah, ini public diskon, kemudian string nama, double harga, terus double diskon, super nama. Nah, ini untuk tampilannya.
mengimplementasikan tampil menunya. Nah, baik, kita implementasikan di sini. Pertama kita klik satu untuk manajemen restonya. Nah, di manajemen resto ini bisa kita tampilkan menu. Nah, di sini kemudian ini. Kemudian nah ini menunya. Mie ayam, harganya, kemudian kategori makanan, es teh, jus. Nah, ini menunya. Nah, untuk kategori diskon di sini, nah, diskon 10%. Nah, kategorinya diskon. Kemudian buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Nah, baik. Kita sini array listnya ya, menu, kemudian private array list ya, daftar menunya. Untuk pengelolaan new array list, kemudian untuk tambah menu, tampilkan menu. Nah, di sini kemudian hapus menu item, kemudian nah ini untuk menghapus sebuah menu. Kita bisa masuk ke programnya, yaitu klik dengan satu di sini. Nah, di sini kita bisa menampilkan menu, tambah menu, edit menu, hapus menu ya. Sudah sesuai dengan menggunakan array list. Kemudian buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list yang menyimpan item yang dipesan oleh pelanggan. Nah, ini di sini kelas pesanan ya. Nah, ini kelas pesanan, kemudian private array list, menu item, kemudian daftar pesanan sama dengan new array list ya. Kemudian public void, tambah pesanan, dalam kurung menu item, daftar pesanannya. Jadi pesan apa kemudian masuk dalam daftar pesanan. Kemudian tampilkan struknya. Nah, ini untuk tampilan struknya. Kemudian hitung total. Langsung kita praktekkan. Di balik ke menu utama. Nah, di sini pesan menu di nomor 2. Nomor 2 ini klik. Adapun menunya ada ini ya. Ada beberapa menu di sini. Nasi goreng, kemudian mie ayam, es teh, dan kopi. Kita masukkan menu kopi. Berhasil ditambahkan. Kemudian mie ayam. Berhasil ditambahkan. Selesai mama. Nah, ini pesanannya kopi. Nah, ini struknya. Kemudian untuk pesanannya kopi panas, kemudian mie ayam.
Nah, kemudian implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 7. Menggunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nah, kalau tidak ada dalam menu nanti maka akan tampilnya seperti ini ya, menu tidak ditemukan umpama. Kemudian publikas app nya ini adapun pilihannya ada menu utama, kemudian manajemen resto, pesan menu, keluar dari aplikasinya. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat public static, tambah menu, hapus menu, kemudian pesan menunya. Nah, ini kita menggunakan pesanan, terus equal ignore, kemudian selesai. Kemudian pengguna program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon, tampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, tadi sudah ya. Kemudian keluar dari program. Nah, tadi sudah kita sekalian mencoba programnya ya, insya Allah sudah ada semua, menampilkan menu. Nah, kita di sini programnya di bawah ini ya, bisa kita menu utama, kemudian manajemen restoran, pesan menu, kemudian keluar ya. Implementasikan operasi I/O dan operasi file yang menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat file dari teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan proses. Tadi sudah diimplementasikan ya di sini untuk menyimpan struk pesanan, kemudian operasi file menyimpan dan memuat daftar menu sebuah file teks ya. Tadi kita udah praktek sekalian untuk menginput dari sebuah aplikasinya, kita kemudian print out struk pesanannya seperti ini ya. Ini mungkin sekian dari saya penjelasan terkait aplikasi manajemen restoran. Nanti bisa dicek juga source code-nya, dicoba. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.